Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata ahlis samawati wal ardi wa jaziya rabbi lutfakal khafiyya fi amrina birahmatika ya arhamar rahimin. Membantu saudara-saudara sekalian, para bersawan, para pendengar, para follower, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai membaca kitab Syekh Sholeh Darat ini, marilah kita kirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meridhoi kita, serta untuk beliau pengarang berdua, yaitu Syekh Sholeh Darat dan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lahumma walahum walana. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah kami sampaikan pada edisi ketiga kemarin, bahwa hukum belajar ilmu tasawuf menurut Syekh Sholeh Darat itu adalah fardu ain. Jadi belajar ilmu tasawuf adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang, sebagaimana belajar ilmu dohir. Jadi itu artinya belajar ilmu tasawuf itu adalah kita belajar untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk pada kita dan meridhoi usaha kita. Amin. Kita lanjutkan kata Syekh Sholeh Darat, moko ora wenang maca bismillah ing dalem nglakoni barang haram utawa barang makruh. Kaya maca bismillah nalikane minum sajeng utawa nalikane zina, mengkono iku haram. Jadi tidak boleh membaca Fatihah ketika menjalani atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram atau perbuatan-perbuatan yang makruh. Maka membaca Fatihah ketika minum minuman keras, atau baca bismillah ketika minum minuman keras, atau baca bismillah ketika zina, maka itu adalah hukumnya haram. Lan kaya mengkono maca bismillah nalikane minum tuhon tembakau al-ma'lum. Begitu juga tidak dibolehkan membaca bismillah ketika merokok. Bahkan kalau kemudian istihza, memperolok-olok bismillah subhanahu wa ta'ala, maka menurut Syekh Sholeh Darat menjadi kufur. Lan sunnah maca bismillah ing dalem saben-saben barang kang wenang, utawa sunnah utawa wajib, maka sunnah maca bismillah. Jadi hukumnya sunnah ketika kita melakukan perbuatan yang boleh, melakukan perbuatan yang sunnah atau perbuatan wajib, maka membaca bismillah itu adalah sunnah. Termasuk membaca bismillah memiliki hukum sunnah ketika nalikone jima atau kumpul suami istri utawa mangan ingkang halal. Jadi berkumpulnya suami istri disunahkan untuk membaca bismillah. Demikian juga ketika makan yang halal, itu juga disunahkan baca bismillah. Lantat kalane jima, ini diteruskan oleh Syekh Sholeh Darat,
Lantat kalane jima wong sawiji hale ora maca bismillah, maka den dingini den jima setan. Maka lamun dadi anak, maka ana juz'e, ana bagiane anak iku dadi anak jadahe setan. Maka lamun dadi ana iku bocah picek atine utawa matane dohir utawa kera matane lan ana ingkang dadi fasik lan ana ingkang dadi kafir. Naudzubillah. Jadi ketika seseorang berkumpul suami istri, ketika suami istri berkumpul dengan tidak membaca bismillah, maka menurut Mbah Soleh Darat bisa didahului dijima oleh setan. Maka kalau seperti itu, andai kata jadi anak, maka anak itu ada bagian dari setan, bahkan menjadi anak jadai setan karena tidak melalui pernikahan sebagaimana yang dianjurkan syariat. Moko lamun dadi anak iku bocah, kalau anak itu jadi, bisa jadi hatinya buta atau secara fisik lahiriahnya itu memiliki mata yang tidak baik. Bahkan bisa jadi anak itu menjadi fasik atau kafir. Moko ikulah isyarah dawi ayat wasyarikhum fil amwali wal aulad. Tegese melu nyekutoni sira ing iblis lan melu matung sira ing iblis ing anak Adam lan ing dalem artane. Jadi karena tanpa bismillah, tanpa baca bismillah dalam perbuatan itu, terutama ketika berkumpul suami istri melakukan perbuatan suami istri, maka kemudian tidak baca bismillah, maka itu dianggaplah ada kerjasama, ada patungan antara iblis dengan manusia, baik di dalam harta maupun di dalam anaknya. Sehingga bisa jadi anak yang akan lahir tidak mau mengeluarkan zakat, atau anak yang lahir tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan syariat, bahkan bisa jadi justru membuat hartanya itu penuh dengan riba. Lan malih ing dalam anak putune moko dadi anak zino, anak jadah. Jadah tidak sekedar jadah manusia tapi jadahnya setan. Ono dine kabeh iku saking pamatung iblis. Jadi sebab kenapa seperti itu? Boleh jadi karena ada kerjasama dengan iblis di dalam hubungan suami istri tadi. Lan matur sawijine wong lanang maring Sayyidina Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi itu pernah ada cerita, ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Abbas, cerita, setuhune bojo kula tangi tilem hale ningali farjine mencorong medal latune. Jadi ada orang yang datang kepada Sayyidina Abbas bilang, istri saya itu bangun tidur, keadaan farjinya itu mencorong keluar apinya. Maka menjawablah Ibnu Abbas, mengkono iku sebab den jima setan. Menurut Ibnu Abbas, kondisi atau hal seperti itu adalah karena istrinya sedang dijima oleh setan. Moko lamun karep sira jima ing bojonira, moko maca sira ing bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya, supaya tidak dijima setan atau didahului oleh setan atau tidak kerjasama dengan setan atau iblis,
Maka ketika suami ingin menjima istrinya, maka dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Moko ono bismillah iku dadi aling-alingi antarane jin setan lan manungsa. Jadi dengan baca bismillah itu maka menjadi satir, menjadi hijab, menjadi pemisah antara jin dan manusia. Moko sapa-sapa nutup lawang, moko maca bismillah lan sapa-sapa wonge mangan ing sawiji-wiji ing mandharati, moko maca bismillah. Jadi kemudian supaya tidak terganggu oleh setan, supaya makanannya juga menjadi manfaat bagi kesehatan dan dirinya, maka kalau makan apa saja supaya tidak mudarat, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Dengan baca bismillah itu, moko selamat sanggeng setan lan selamat sanggeng mudarati sawiji-wiji. Dengan baca bismillah, maka akan selamat dari godaan setan dan selamat juga dari kemudaratan sesuatu yang kita makan. Kaya ceritane setuhune Sayyidina Umar bin Khattab iku ngunjuk racun saking Nasara. Maka nalikane ngunjuk, maka maca bismillahirrahmanirrahim, maka dadi tawar racune. Jadi ini juga ada cerita bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah diberi minuman racun dari orang Nasara. Beliau tidak mengerti, tapi kemudian karena beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka racun yang diminum, sesungguhnya racun yang diminum Umar bin Khattab, maka racun itu tidak meracuni, tapi malah menjadi tawar seperti air biasa. Itulah manfaat atau kegunaan ketika, atau asrar ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap hal, maka ada rahasia-rahasia kebaikan di balik itu. Termasuk minum yang diajukan atau diberikan oleh sungguhnya racun, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka racun itu menjadi tawar. Ngendika Ibnu Abbas. Nah, jadi ini mulai masuk tentang Fatihah, Bismillah dan Fatihah. Ngendika Ibnu Abbas setuhune dasare Quran iku Fatihah. Lan dasare Fatihah itu Bismillah. Ngendika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Tatkalane karep tumeka sira maring derajate lanang sejati, maka tangya ing dalem saben-saben bengi sira ing dalem sulusul lailil akhir. Lan yaiku jam 3, maka nuli maca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menjelaskan tentang asrar atau sir atau rahasia yang terkandung dalam Al-Fatihah. Menurut Ibnu Abbas bahwa dasar Al-Quran itu Al-Fatihah, dan dasar Al-Quran itu surat Al-Fatihah, dan dasar surat Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Dan ini juga kita mengetahui bahwa Al-Fatihah memang menjadi ummul Quran, sehingga wajar apabila dasar Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Ngendika Sayyidi Syekh Abdul Qadir, menurut Syekh Abdul Qadir juga, ini tambahan lebih jauh, tatkalane karep tumeka sira maring derajate lanang sejati. Jadi ketika seseorang menghendaki untuk menjadi lanang sejati, menjadi laki-laki sejati. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir itu, orang lelaki sejati adalah orang yang mau bangun malam setiap malam, tepatnya sepertiga malam, yaitu jam 3. Kemudian jam 3 pagi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan baca Bismillah itu menjadi sebab akan
menjadikan dirinya sebagai lelaki sejati. Dilanjutkan, yaiku jam telu nalikon moko nuli jam telu moko nuli maca sira bismillahirrahmanirrahim kelawan sakwilangane hurufe kelawan hitungan abjad lan nuli maca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan sakwilangane asma lan yaiku 132 moko nuli nenuwuna marang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kelawan hak bismillah lan kelawan hak Muhammad, kula nuwun mugi-mugi panjenengan ndadosaken kula min ibadikas sholihin. Moko iki sholawate ingkang den waca. Jadi ketika orang menghendaki menjadi lelaki sejati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani suruh bangun malam dan setiap malam pada sepertiga malam jam 3 kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak huruf Bismillahirrahmanirrahim yaitu sejumlah 19 kali. Kemudian dilanjut baca sholawat Nabi sejumlah bilangan asma menurut Mbah Sholeh Darat 132. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah, melalui hak bismillah, dengan hak kebenaran bismillah, dan kebenaran Muhammad, Nabi Muhammad, kami minta kepadamu ya Allah, mugi panjenengan, mugi semoga engkau berkenan menjadikan kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Nah, kemudian sholawat apa yang dibaca? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ditulis oleh Syekh Sholeh Darat ini, bahwa sholawatnya sebagaimana yang saya baca pada iftitah tadi, yaitu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholata ahlis samawati wal ardi alaihi wajiz ya Rabbi lutfakal khafiyya fi amri. Ya Allah, jadi sholawatnya itu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholata ahlis samawati wal ardi alaihi wa ajiz ya Rabbi lutfakal khafiyya fi amri. Ya Allah, semoga sholawat dan salam atas Tuhan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana sholawatnya penduduk semua langit dan semua bumi kepada Nabi, dan perkenankan ya Allah, ya Tuhanku, kelembutan nikmat-Mu di dalam segala urusanku. Itu sholawatnya yang perlu dibaca dengan dibaca setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian dilanjutkan diterangkan iklam merwasiro ya mukmin setune hurufe Bismillahirrahmanirrahim iku 19. Merwasiro ya tak ketahuilah bahwa huruf Bismillahirrahmanirrahim itu berjumlah 19 huruf muwafaqah, cocok atau tepat kelawan bilangane malaikat Zabaniyah ingkang dadi juru neraka ya 19 malaikat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah 19 huruf itu muwafaqah atau cocok dengan bilangan malaikat Zabaniyah yang juga berjumlah 19 malaikat. Kaya wis ingkang wis kasebut ing dalam Quran yaitu surat Al-Muddatsir 'alaiha asyar. Jadi inilah malaikat Zabaniyah yang berjumlah asyar 19. Mulane semongso maca Bismillahirrahmanirrahim maka selamat saking malaikat Zabaniyah. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali maka insya Allah akan diberi keselamatan dari malaikat Zabaniyah. Artinya insya Allah tidak dimasukkan ke dalam neraka.
Lan malih setuhune sadina sewengi iku 24 jam. Maka ingkang 19 jam wus kalebur kelawan sebab maca bismillahirrahmanirrahim, lan ingkang 5 jam lebur kelawan sholawatul khoms atau sholat 5 waktu, lan malih angen-angen nata sira ya mukminin sedune babul jannah pintu surga iku 8 muwafaqah kelawan hurufe alhamdulillah. Maka sapa wonge ngakeh-ngakehke maca alhamdulillah maka mlebu swarga kang 8 lawange milih sakarepe. Jadi kembali bahwa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim 19 kali, sejumlah malaikat Zabaniyah yang 19 malaikat, maka dengan baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali, insya Allah akan diselamatkan dari neraka, dan kemudian diberitahukan bahwa sehari semalam yang jumlahnya 24 jam itu, maka yang 19 ditutup dengan baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali, dan yang 5 jam itu ditutup dengan shalawatul khoms atau sholat 5 waktu. Nah, kemudian dilanjut, kita disuruh untuk memperhatikan sesungguhnya pintu surga itu ada 8. Muwafaqah kelawan huruf alhamdulillah. Jadi pintu surga yang jumlahnya 8 itu hurufnya jumlahnya 8 itu juga muwafaqah atau sama atau identik dengan huruf alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu jumlahnya 8 huruf. Pintu surga juga 8 huruf. Pintu surga juga 8 pintu. Maaf. Maka moko sapa wonge ngakeh-ngakeh maca bismillah, maka siapa orangnya yang memperbanyak baca alhamdulillah. Jadi pintu surga itu 8, identik dengan huruf alhamdulillah, maka siapa yang membaca alhamdulillah akan dimasukkan ke surga yang pintunya 8 menurut kehendaknya. Kemudian lan setune lawange neraka iku 7, muwafaqah kelawan gawutane menungso ingkang 7. Jadi demikian juga pintu neraka itu ada 7. Itu juga identik atau cocok dengan anggota manusia yang juga berjumlah 7. Yang harus jumlah anggota yang berjumlah 7, anggota tubuh kita yang berjumlah 7, yang harus dan wajib kita jaga, yaitu 7 anggota itu apa? Itu al-ain, mata, kuping, telinga, lesan pengucap, 2 tangan, 2 kaki, farji, dan batin. Itu 7 anggota itu. Jadi mata, telinga, mulut, 2 tangan, 2 kaki, farji, dan batin. Maka sapa wonge bisa ngreksa ing gautane 7 saking larangane syariate Allah Subhanahu wa taala, maka buntu lawang-lawang neraka 7 lan kabuka lawang swarga 8. Jadi kalau orang yang mampu menjaga 7 anggota badannya, maka menjaga 7 anggota badannya dari larangan-larangan syariat, maka pintu neraka yang jumlahnya 7 itu akan tertutup. Dan pintu surga yang jumlahnya 8 itu akan terbuka. Allahumma
Amin. Jadi bagaimana kita menjaga mata, bagaimana kita menjaga telinga, bagaimana kita menjaga bicara, bagaimana menjaga tangan, kaki, menjaga farji, menjaga batin, supaya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa kita jaga kemudian tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pintu neraka yang jumlahnya 7 itu akan tertutup. Dan bahkan kemudian karena pintu neraka ditutup, maka bisa masuk surga memilih pintu mana yang jumlahnya 8 pintu surga. Selanjutnya, lan semono uga huruf hijaiyah iku jumlahe 28. Ingkang ora klebu ing dalam huruf Fatihah iku ya 7 huruf. Lan yaiku den namani Sawaqitul Fatihah. Sawaqitul Fatihah yaitu huruf-huruf sing jumlahe 7 sing ora ana ing dalam Fatihah. Lan yaiku sing rano 7 huruf sing rano Fatihah yaiku fa, jim, shin, tha, do, ho, za. Den kumpulake ing dalam pangucap fa, ja, sha, tha, do, ho, za. Lah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa 7 huruf yang tidak ada, 7 huruf hijaiyah yang tidak ada dalam surat Fatihah itu, sebagian ulama berpendapat sebagai huruf adzab. Ini juga diambil oleh Syekh Sholeh Darat, 7 itu sebagai huruf adzab. Moko fa iku iku isyarah iftirak utawa firaq. Jadi ada yang menyebutnya dari iftirak, ada yang fa itu firaq, artinya sama perpecahan atau perceraian atau ya perkelahian dan sebagainya, atau afat atau siksa. Jadi fa-nya itu adalah menjadi pecah atau menjadi perceraian. Lan jim iku isyarah huruf jahannam. Jadi jimnya, huruf jimnya yang tidak ada dalam Fatihah itu adalah jahannam, maksudnya neraka jahanam. Lan shinnya, shin lan shin iku isyarah maring syaqawah. Sin yang tidak dalam Fatihah itu menunjukkan pada syaqawah, kerasnya hati. Lan huruf sa iku isyarah maring suburo. Jadi huruf sa-nya itu yang tidak ada dalam Fatihah itu suburo, binasa. Lan do iku isyarah maring lado utawa dulmah. Do-nya itu isyarah lado, saya menyebut lado, ulama lain menyebut dulmah. Dulmah itu gelap atau dolim. Lan kho iku isyarah maring khozi, orang yang hina. Kemudian ulama menyebut khobis, khoknya itu khobis yang menjijikan atau kotor. Lan za iku isyarah maring zakum, maksudnya neraka zakum. Jadi moko sopo-sopo wonge maca bismillah lan Fatihah, moko teman-teman kareksa saking Zabaniyah 19 lan kareksa sange wernane azab ingkang pituwarna perkara ngarep. Jadi karena 7 huruf tadi juga sama dengan 7 pintu neraka, dan oleh karena itu sing sapa wonge, barang siapa yang membaca bismillah dan Fatihah, maka betul-betul dapat terjaga dari Zabaniyah yang 19 dan dapat terjaga atau selamat dari azab yang jumlahnya 7 itu. Waqilah. Nah, mudah-mudahan sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini memang seperti angka-angka seperti klenik, tapi sungguhnya meskipun angka tapi memiliki makna karena berangkat dari huruf-huruf dan itu ada dasarnya masing-masing.
baik itu ladha, khoza, syaqawah dan sebagainya, itu ada dasar baik nas Al-Quran pun Al-Hadis, sehingga meskipun angka, tetapi justru angka-angka ini seharusnya juga kita perlu perhatikan, karena kita hidup itu juga berada dalam angka. Angka berapa kita, umur kita, sampai berapa angka kita akan diambil Allah, itu juga wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan keberkahannya ngaji kitab ini, dan sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Dan marilah kita tutup dengan baca doa al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.